Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Selamat menyambut hari Paskah bagi kita seluruh umat Kristen. Semoga pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa selalu melekat di hati kita para pengikutnya. Pada pagi hari ini saya khusus menyampaikan pesan kepada anggota DPR, Bapak Hinca Panjaitan dan para anggota DPR. Saya selaku pengacara meminta dengan tegas kepada Anda, para anggota DPR, jangan Anda sekali-sekali mengintervensi hukum khusus kasus narkoba dan korupsi. Saya ulangi sekali lagi kepada Anda, Bapak anggota DPR Hinca Panjaitan dan anggota DPR yang lainnya, jangan sekali-sekali Anda mengintervensi hukum khusus kasus korupsi dan narkoba. Anda kan tahu Indonesia ini masyarakatnya makin banyak yang miskin karena banyaknya para koruptor di negara ini, banyaknya mafia narkoba. Bagaimana mungkin Anda langsung terjun ke persidangan, menyaksikan persidangan kasus korupsi profil desa di Pengadilan Negeri Medan? Tidak pantas Anda menunjukkan kehadiran Anda di persidangan tersebut, karena kasus itu kasus korupsi. Kalau Anda memang teman dekat Anda sama Amsal Sitepuk, ya, itu hak Anda. Mungkin Anda sudah lama kenal dengan Amsal Sitepuk, mungkin itu hak Anda. Atau Anda mendukung Amsal Sitepuk, itu hak Anda. Tapi jangan berlebihan anggota DPR. Nggak perlu gelar sarjana, profesor, doktor untuk berpikir secara cerdas. Bagaimana bisa profil desa yang seperti itu anggarannya 30 juta. Itu sangat mahal. Sangat mahal. Kenapa saya tahu? Karena saya, walaupun saya seorang pengacara, saya pernah menjadi sutradara, produser, membuat film layar lebar yang berjudul Si Mata Nyari yang saya putar di Belanda. Saya tahu hitung-hitungannya. 30 juta untuk membuat video seperti itu per desa, itu menurut saya sangat-sangat mahal. Ya. Ada lagi sebagian mengatakan, kenapa mau dengan 30 juta? Kenapa desa mau? Halo, cerdas sedikit. Ini Indonesia. Ini Kabupaten Karo, ya. Dan kepala desa yang terpilih, saya juga bisa pastikan, ya, bukan orang-orang yang memiliki keberanian untuk melawan titipan-titipan. Bukan orang-orang yang bersih. Kalau ada aja 80% semua kepala desa di Sumatera Utara ini orang yang jujur, integritas, dan tidak korupsi, mungkin desa-desa di Sumatera Utara ini sudah sangat-sangat maju. Khususnya di daerah-daerah yang Kabupaten Karo yang tingkat korupsinya juga tinggi. Di daerah-daerah Kabupaten Toba dan lain sebagainya, ya. Jadi biarlah jaksa memberantas para koruptor ini. Kan ada beberapa orang juga yang sudah ditetapkan tersangka. Ada beberapa orang sudah menjalani hukuman dari kasus desa yang sama. Kenapa anggota DPR mau intervensi?
boleh Anda mengasih pendapat, tapi jangan keterlaluan. Karena kasus korupsi ini adalah kasus musuh negara. Jelas musuh negara. Saya sadar memang, otomatis memang di dalam diri anggota DPR pun mental korupsinya masih lebih banyak. Masih lebih banyak. Kalau seandainya 80% anggota-anggota DPR di Indonesia ini yang anti korupsi, yang memiliki integritas, yang memiliki rasa cinta kepada bangsa ini, mensejahterakan Indonesia ini, mungkin proyek-proyek MBG dan proyek gentenisasi dan proyek Kopdes itu tidak bisa berjalan mulus. Karena DPR itu adalah wakil rakyat. Tapi saya mau teriak pun, mau menangis pun, memang faktanya 80% anggota-anggota DPR yang duduk di Senayan itu tidak memiliki keberanian untuk melawan korupsi. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan program-program pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. 80% anggota DPR kita itu duduk karena apa? Karena punya banyak uang, karena punya jaringan di partainya, ya, karena lobby-lobinya. Coba anggota DPR kita 80% seperti anggota DPR yang ada di Eropa sana. Indonesia sudah lama maju. Sudah lama maju Indonesia. Kenapa korupsi dijadikan musuh negara sama dengan narkoba? Karena korupsi itu, ya, apabila seseorang melakukan korupsi, efeknya bisa sampai ribuan rakyat yang merasakannya, ya, ribuan. Sementara yang menikmatinya hanya segelintir orang, sekelompok tertentu. Jadi untuk itu, melalui TikTok ini, saya sangat berada paling depan untuk mendukung Kejaksaan Negeri Karo, Ibu Dangke Rajaguguk. Anda adalah Kartini Indonesia. Anda jangan pernah gentar melawan para koruptor. Tunjukkan Anda adalah Kartini Indonesia. Kalau memang Anda benar, jangan takut. Walaupun DPR mendukung Amsal Sitepu, jangan takut, karena kita sudah tahu juga siapa itu DPR, siapa mereka. Kita tahu juga. Jadi harapan rakyat Indonesia untuk menghancurkan korupsi, menghancurkan narkoba, itu ada di tangan Kejaksaan Republik Indonesia, ada di tangan KPK. Yang dua inilah yang masih dipercaya oleh rakyat Indonesia mayoritas. Usaha-usaha untuk menekan Ibu Kejari Dangke Rajaguguk, untuk menekan Kejari Karo dan Kejaksaan Republik Indonesia, jangan takut Bapak Kejagung. Tunjukkan Anda bersama rakyat untuk melawan para koruptor. Tunjukkan kepada rakyat bahwa Anda digaji negara, digaji dengan uang rakyat untuk menegakkan keadilan. Jangan takut sama DPR, karena nilai kepercayaan rakyat Indonesia kepada DPR tentang kasus korupsi itu masih jauh di bawah harapan dan ekspektasi. Untuk itu, semua rakyat Indonesia yang sepakat untuk melawan para koruptor, melawan para mafia narkoba, bersatulah kita demi anak cucu kita. Kita hancurkan para koruptor. Kita minta DPR untuk segera mengesahkan hukuman mati para koruptor. Merdeka, merdeka,
merdeka.